Nah kagetnya waktu main ke Tokyo itu kan rame banget orang Indonesia. Pernah gak sih kalian masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan banyak orang, tapi suasananya sunyi banget? Bukan karena gak ada orang, tapi karena semua orang sibuk menjaga diri masing-masing. Itulah kesan pertama banyak orang saat menginjakkan kaki di Jepang. Semuanya rapi, tertib, dan sangat efisien. Tapi buat kita yang datang dari Indonesia, ada satu hal yang langsung terasa hilang, seperti bercanda spontan, ngobrol hal-hal yang gak penting, atau sekedar ketawa tanpa alasan yang jelas. Di Jepang, interaksi sosial itu punya aturan tak tertulis yang sangat ketat. Prinsipnya, ngomong seperlunya, jangan terlalu personal, dan jangan ganggu ruang pribadi orang lain. Mereka punya sistem sopan santun yang sangat detail, di mana salah level sedikit saja bisa dianggap nggak tahu diri. Hal ini bikin banyak orang Jepang terbiasa menahan emosi dan ekspresi mereka. Nah, bayangkan orang Indonesia masuk ke sistem itu. Kita baru kenal saja sudah berani nanya kerja di mana atau kok di sini sendirian. Bagi orang Jepang awalnya ini bikin kaget, tapi lama-lama mereka merasa ini adalah sebuah kehangatan. Masalahnya sering muncul di awal karena adanya permainan menunggu. Orang Indonesia menunggu disapa, sementara orang Jepang menunggu izin untuk masuk ke wilayah pribadi. Kalau nggak ada yang mulai, bisa-bisa dua-duanya cuma diem sampai capek. Tapi biasanya orang Indonesia lah yang akhirnya pecah telur duluan. Tahu nggak apa yang sering jadi titik balik pertemanan ini? Ternyata hal sederhana seperti kalimat makan bareng yuk. Di Jepang ini bukan sekedar ajakan biasa, tapi sebuah undangan untuk masuk ke ruang personal mereka. Begitu pintu itu terbuka, sikap orang Jepang bisa berubah drastis jadi sangat perhatian dan peduli, karena mereka sangat menjaga orang yang sudah dianggap sebagai orang dalam. Selain itu, humor orang Indonesia yang seringkali receh atau absurd justru jadi obat penghancur jarak budaya. Saat orang Jepang salah ngomong bahasa Indonesia dan kita tertawa bareng, bukan menertawakan mereka, itu menciptakan momen aman. Di budaya Jepang yang sangat takut salah, momen dimana mereka boleh salah tanpa dihakimi, itu rasanya sangat melegakan. Bahkan komunikasi pakai Google Translate yang loadingnya lama atau terjemahnya aneh pun bisa jadi momen jujur yang lebih berharga daripada ngobrol lancar tapi tanpa rasa peduli. Karena pada akhirnya manusia mungkin lupa kata-kata, tapi nggak akan lupa perasaan. Kalau kita tarik ke ilmu sosial, fenomena ini disebut sebagai sosial kapital atau modal sosial. Ini bukan soal uang atau jabatan, tapi soal hubungan antara manusia, kepercayaan, dan kehangatan. Di Indonesia, modal sosial kita tumbuh dari budaya nyapa tetangga, basa-basi di warung, dan bercanda di sela kesibukan. Kita membangun jaringan emosional lewat hal-hal kecil. Sedangkan di Jepang, modal sosial mereka dibangun lewat sistem, aturan, struktur, dan tanggung jawab. Ketika dua kutub ini bertemu, terjadi pertukaran yang sangat menarik. Orang Jepang belajar bahwa hubungan bisa tetap hangat tanpa harus melanggar aturan. Sementara orang Indonesia belajar bahwa kehangatan tetap bisa dijaga tanpa harus serampangan. Pertemanan ini bukan soal siapa yang lebih benar, tapi siapa yang melengkapi. Orang Jepang mengajarkan kita tentang konsistensi, tanggung jawab, dan komitmen. Sementara itu, orang Indonesia mengajarkan mereka tentang kehangatan dan hadir sepenuh hati. Di momen-momen seperti karaoke bareng, nyanyi lagu yang gak hafal, atau joget yang gak sinkron, disitulah semua label negara hilang. Yang ada cuma sesama manusia sama-sama capek dan pengen lepas tertawa. Tapi ingat, ada prinsip penting di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bercanda itu budaya, tapi menghormati itu kewajiban. Kalau kita cuma bawa gaya sendiri tanpa mau menyesuaikan diri, yang rusak bukan cuma budaya mereka, tapi citra kita juga sebagai orang Indonesia. Kesimpulannya, pertemanan antara orang Indonesia dan Jepang itu seru, bukan
bukan cuma karena lucu-lucuan semata. Ini adalah tentang bagaimana dua cara memandang hidup saling belajar. Yang satu mengajarkan ketertiban, yang satu mengajarkan kehangatan. Di dunia yang makin cepat dan mekanis ini, mungkin yang kita cari sebenarnya bukan hidup yang sempurna, melainkan hidup yang terasa manusiawi. Kalau kalian punya cerita unik saat berteman dengan orang dari budaya lain, yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Share juga ke teman-teman lainnya. Thank you.